Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Aulia dengan NIM 2102100197, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Saya akan memaparkan tentang konsep kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik itu? Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola, berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian dengan barang publik atau public goods maupun jasa publik atau public service. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Fungsi kebijakan publik. Pertama, ketertiban. Kedua, menjamin hak asasi. Ketiga, petunjuk program kegiatan. Keempat, arahan kepada pelaksanaan. Ciri-ciri kebijakan publik. Pertama, mempunyai arahan yang jelas. Kedua, mempunyai aktor. Ketiga, mempunyai standar implementasi. Keempat, mempunyai bentuk hubungan. Kelima, merupakan instruksi. Keenam, terencana. Solihin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Soeharno tahun 2010 halaman 25-27 menyampaikan 5 kategori kebijakan publik sebagai berikut. Pertama, tuntutan kebijakan. Kedua, keputusan kebijakan. Ketiga, pernyataan kebijakan. Keempat, keluaran kebijakan. Kelima, hasil kebijakan. Harold F. Gardner dalam Public Administration tahun 1984 menjelaskan terdapat 5 tahapan dalam proses terjadinya kebijakan publik, yaitu pertama, identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain menganalisis data, sampel dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan. Kedua, evaluasi mencangkup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Ketiga, formulasi, yaitu usulan kebijakan yang mencangkup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Keempat, adopsi, yaitu mencangkup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Kelima, aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencangkup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelak. William and Dunn membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi 5 sebagai berikut. Pertama,
masalah kebijakan. Kedua, alternatif. Ketiga, tindakan. Keempat, hasil. Kelima, hasil guna. Beberapa contoh kebijakan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut. Pertama, program wajib belajar 9 tahun yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1. Kedua, pengaturan mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam pasal 23 ayat 2. Ketiga, penegasan kedudukan warga negara di mata hukum sama yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Keempat, kebijakan kewajiban warga negara dalam berbagai kegiatan bela negara yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3. Kelima, peraturan mengenai tata hidup warga negara untuk saling menghormati hak asasi warga negara lain yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1. Hanya sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.